Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian malam ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita membaca perjanjian lama, kita akan menemukan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Allah menjamin kehidupan mereka dengan memberikan tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Di sanalah Allah menjamin kehidupan mereka akan damai dan bahagia. Tentu dengan syarat bangsa Israel harus tetap taat dan menyembah Allah. Perjanjian itu pun kembali diulang Allah ketika Allah melalui Musa dan Yosua membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah mengulangi perjanjiannya bahwa mereka akan hidup damai dan bahagia di tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Apa yang dijanjikan Allah itu Allah berikan. Bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka hidup dengan makmur. Mereka hidup dengan bahagia, damai. Tapi apa yang terjadi? Ketika hidup mereka damai, tidak ada peperangan, ketika hidup mereka bahagia, makmur, bukannya semakin dekat kepada Allah mereka, bukannya semakin menyembah Allah mereka, justru sebaliknya. Mereka terlena dengan kenikmatan dunia itu. Mereka semakin jauh kepada Allah. Mereka semakin membuat jarak dengan
Allah. Bahkan ada yang menjadi ikut-ikutan dengan bangsa di luar Israel, yaitu dengan menyembah dewa-dewa buatan tangan manusia, ilah-ilah buatan tangan manusia. Mereka secara terang-terangan menduakan Allah. Inilah yang membuat Allah berduka hatinya. Inilah yang membuat Allah murka atas perbuatan bangsa Israel. Sehingga Allah dalam firman Tuhan hari ini mengutus nabinya Yeremia. Yeremia ditugaskan untuk bernubuat, menyampaikan bahwa ketika bangsa Israel tidak mau berubah, ketika bangsa Israel tidak mau bertobat, mereka akan menerima hukuman dari Allah. Apa yang terjadi? Bangsa Israel bukannya mau berubah, bangsa Israel bukannya mau meninggalkan kejahatan dan dosanya, justru sebaliknya mereka menghina, mereka mencemooh Yeremia yang menyampaikan berita hukuman tersebut. Mereka tidak mau bertobat. Tuhan juga menyampaikan kepada Yeremia supaya Yeremia menyampaikan nubuat bahwa Allah akan memperbaharui janjinya kepada Israel. Ketika bangsa Israel mau percaya lagi, ketika bangsa Israel mau bertobat, Allah bukan hanya menjamin kehidupan damai sejahtera di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal, kehidupan bahagia yang kekal, damai yang kekal, setelah hidup manusia selesai di dunia ini. Allah memberikan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Perjanjian baru di mana itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus Kristuslah orang-orang percaya dijamin kehidupannya bahagia, damai, bukan hanya di dunia ini, tetapi setelah hidupnya selesai di dunia ini. Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan Allah akan menyelamatkan umat manusia dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Darahnya menebus setiap manusia yang berdosa. Itu penggenapan perjanjian baru yang diberikan Allah bukan hanya untuk orang Israel tetapi seluruh dunia. Ada jaminan kebahagiaan, ada jaminan kedamaian bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya di dunia ini, sekali lagi, bukan hanya di dunia ini, tetapi setelah hidupnya di dunia juga dijamin oleh Allah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah berkat Tuhan menjadikan kita semakin dekat padanya. Berkat Tuhan menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Kesalahan terbesar bangsa Israel adalah ketika mereka menikmati berkat Tuhan yang berlimpah tersebut, bukannya mereka semakin taat, semakin menyembah Allah, tetapi justru sebaliknya, semakin terlena dengan kenikmatan dunia ini. Mereka semakin jauh dari hadapan Tuhan. Mereka jatuh ke dalam roh kerakusan, roh yang tidak mau berpuas diri, roh yang selalu merasa kurang.
Inilah yang diperingatkan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Allah sudah memberikan janjinya kepada kita, ketika Allah sudah memberikan berkat-Nya kepada kita, harusnya kita semakin takut. Harusnya kita semakin menyembah Allah dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita terima dari Allah, semakin mengucap syukur kepada Allah, semakin menyembah Allah. Sebab hanya demikianlah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita terlena, ketika kita lupa akan sumber berkat Allah tersebut sebagaimana bangsa Israel, kita akan dihukum. Bahkan Allah akan mengubah janjinya kepada kita. Sebagaimana Allah memberikan perjanjian baru kepada bangsa Israel yang selalu melanggar perintah Tuhan tersebut. Ingatlah, apa yang kita peroleh di dunia ini, besok atau lusa akan kita tinggalkan. Lalu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bukan itu saja, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang Dia berikan kepada kita. Kalau Tuhan berikan harta kepada kita, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kemana, untuk apa kita lakukan harta yang diberikan Tuhan? Ketika Tuhan anugerahkan seorang anak kepada kita, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Sudah bagaimana kita sebagai orang tua? Ketika Tuhan menganugerahkan berkat-Nya berupa jabatan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Apakah jabatan yang diberikan Tuhan itu akan sudah kita pergunakan dengan baik seturut kehendak Tuhan? Ketika Tuhan berikan usaha kepada kita, punya karyawan kita, Tuhan akan bertanya, sudahkah kita menjadi berkat kepada orang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bertobatlah. Semakin banyak kita terima dari Tuhan, semakin taatlah kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang damai dan sukacita. Filosofi orang Batak selalu menyatakan begini. Orang Batak akan disebut orang yang berbahagia, orang nomor 2, jika sudah memperoleh 3 H dalam hidupnya. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Jadi ketiga ini kalau sudah dimiliki orang Batak, maka orang lain atau dirinya layak disebut sebagai nomor 2, jolma yang berbahagia. Pertanyaannya adalah, apakah memang ketika orang Batak sudah memperoleh 3 H tersebut, hidupnya sudah menjadi nomor 2, hidupnya sudah bisa disebut orang yang berbahagia? Mari kita lihat kehidupan tokoh-tokoh Batak atau orang Batak yang kita kenal, yang bisa kita anggap dia sudah punya Hamoraon, dia sudah punya Hasangapon, dia punya Hagabeon.
Dia punya perusahaan yang banyak, orang kaya. Dia punya keturunan, berpangkat sukses lagi. Dia punya jabatan, pangkat, kedudukan. Pertanyaannya adalah, apakah dia sudah bisa disebut orang nomor 2, orang yang berbahagia? Belum tentu. Kenapa? Toh dia juga masih disusahkan dengan urusan pekerjaannya. Toh dia juga masih disusahkan, dipusingkan dengan memikirkan hari esoknya. Toh dia juga masih risau, masih galau, masih khawatir tentang hartanya yang banyak tersebut. Jadi belum tentu mereka berbahagia. Ketika manusia meletakkan sumber kebahagiaannya dari dunia ini, maka dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Kalaupun dia memperoleh kebahagiaan dari dunia ini, sifatnya itu hanyalah sementara aja, sepintas saja. Sebab setelah kebahagiaan itu akan mengikuti kesusahan lagi, akan mengikuti kekhawatiran lagi, akan mengikuti rasa risau lagi, rasa takut lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan hanya mencari kebahagiaan dari dunia ini. Sebaliknya, carilah kebahagiaan, kedamaian yang pertama dan utama dari Allah. Ketika kita mencari kebahagiaan dan kedamaian yang pertama dan utama dari Allah, maka yang kedua dari dunia ini akan disempurnakan kebahagiaannya. Tapi ketika kita tidak mencari kebahagiaan yang pertama sekali dan utama dari Allah, seberapa banyak pun yang engkau miliki di dunia ini, kamu tidak akan bahagia. Tetapi ketika kebahagiaan, kedamaian yang pertama kita cari dari Allah, seberapa banyak atau seberapa sedikit pun yang kita dapat kebahagiaan dari dunia ini, maka sukacita kita akan berlimpah-limpah. Kalau kita hidup berjalan dalam berbagai kesulitan, ingatlah hidup kita akan bahagia karena kita yakin Allah beserta kita. Kalau hidup kita dihempit berbagai beban kehidupan, ingatlah kita akan berbahagia karena kita punya rasa syukur dari iman. Kalaupun jalan keluar tertutup dalam hidup kita, kita akan berbahagia, kita akan damai karena kita mengimani Allah adalah jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalaupun cobaan menerpa hidup kita, kita akan bahagia sebab kita percaya indah pada waktunya. Ini kalau kita di dunia. Dan setelah hidup kita selesai di dunia ini, jerih payah kita di dunia ini akan kita terima kebahagiaan yang kekal, kedamaian yang kekal. Sebab kita tetap mempertahankan iman kita. Yesus adalah sumber kebahagiaan kita.
Yesus adalah sumber pengharapan setiap orang yang letih, yang lesu, berbeban berat. Sebab Yesus sanggup memberikan kelegaan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan kami. Oleh karena berkat-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, kami masih dapat berkumpul bersama-sama keluarga kami, bersekutu memuji nama-Mu yang kudus, menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami setia terhadap iman. Kami dalam segala aktivitas kami selalu mengingat Engkau. Kalaupun kami mencari kebahagiaan di dunia ini, ajari kami Tuhan supaya senantiasa mencari kebahagiaan daripada-Mu, sebab itulah yang utama dan terutama. Oleh karena berkat-Mu, banyak atau sedikit yang kami terima dari dunia ini, akan penuh sukacita kami hidupi dalam hari-hari kami. Kau berikan kedamaian, Engkau berikan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Setiap jemaat yang berbeban berat hadir Engkau, memberikan peneguhan, pengharapan yang hidup. Setiap jemaat-Mu yang menantikan segala permohonannya, Engkau dengarkan Tuhan. Pasti indah pada waktunya, itulah yang Engkau katakan kepada setiap orang percaya. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang bergumul untuk memperoleh kesembuhan, terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumahnya. Engkau hadir Tuhan, memberkati segala proses medis, proses pengobatan, sehingga tubuhnya dapat kembali sehat, dapat kembali beraktivitas seperti biasa, dan dapat berkumpul bersama keluarganya memuji nama-Mu yang kudus. Setiap anak-anak jemaat-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan, jauhkan mereka dari segala keduniawian yang membuat mereka jauh daripada-Mu. Setiap jemaat dapat berkumpul bersama memuji nama-Mu yang kudus. Dalam setiap aktivitasnya, kami berdoa Tuhan, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan berkati, mendatangkan hasil yang baik, melanjutkan kehidupannya, dan dapat Tuhan bersukacita dalam hari-harinya. Kami yakin dan percaya kuat tangan kuasa-Mu selalu melindungi setiap jemaat-Mu dalam setiap langkah kehidupannya, jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.